Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat berangkaikan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali melanjutkan tema yang akan kita bahas, ya. Insya Allah kita sedikit demi sedikit, ya, bab per bab kita napak tilas perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pencinta sirah dimanapun Anda berada, untuk tema kali ini, ya, yang ingin kita awali lagi, ya, kita mulai lagi, berkaitan tentang kekuasaan di seluruh penjuru bangsa Arab, ya. Faniflah arsadani wa arsadakumullah, bahwasannya ketika kita membaca sejarah, ya, ketika kita mendalami sejarah, ketika kita baca sekali, ya kan, kadang-kadang belum paham, belum ngeh gitu kan, ya. Kita baca sekali lagi, ya, nanti mulai ada bentuk frame tapi belum kuat. Sekali lagi nanti akan menjadi kuat gitu kan, ya. Nah, ketika nanti sudah tergambar di frame, ya kan, di framework kita, di pikiran kita, ya, cara kerja otak itu jelas. Sebelumnya Nabi itu ada bangsa Arab itu seperti apa, jalurnya seperti apa. Nah, habis itu nanti raja-raja, nah, terus keturunannya Nabi siapa, nah, sampai di Nabi, ya kan, sampai nanti Nabi dari kecil, ya kan, nanti dia berdagang, menikah, berjuang, ya, sampai tiba di akhirnya adalah Nabi tutup usia. Nah, itu nanti kalau kita belajarnya tidak runtut, nanti kurang bisa mendapatkan feel-nya, ya, kurang bisa mendapatkan kepuasan gitu, ya. Jadi monggo boleh ambil ceramah-ceramah potong-potongan, tetapi sebisa mungkin kita memiliki pemahaman yang utuh dalam belajar sejarah. Faniflah arsadani wa arsadakumullah. Jadi jangan sampai kita belum belajar sejarah tapi sudah mengoreksi sejarah. Dulu zaman Nabi itu kok zamannya Nabi ada orang yang munafik, atau zamannya para sahabat khulafaur rasyidin kok ada perang, ya kan, perang Jamal, perang malas Pak, gila cukup kok gini. Berarti kita belajarnya belum runtut. Jadi kita belajar tahap demi tahap. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah, ya. Kita lanjutkan. Kalau di buku saya, ya, buku yang, ya, murah tetapi, ya, bagus lah, berkualitas, jadi nggak head cover, jadi kalau ditaruh di tas masih muat, ya. Kita di judul kekuasaan di berbagai penjuru Arab, ya. Kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi kepindahan kabilah, ya, kabilah Qoton dan kabilah Adnan, ya. Jadi mereka kan berpindah-pindah, ya. Sementara di negeri Arab sendiri itu terpecah-pecah, ya.
kabilah yang berdekatan dengan Hira mengikuti Raja Ghassan, ya. Hanya saja subordinasi sekedar nama, dan di dalam prakteknya Jazirah Arab mempunyai kebebasan mutlak, ya. Jadi nanti di Arab itu, di negeri Arab itu namanya nanti banyak sekali kabilah-kabilah, ya. Ada raja yang tinggi, nanti per daerah itu memiliki pemuka kabilah-kabilahnya. Pada ikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing, ya. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya, asas politiknya, ya kan, asas keberadaannya, ya, itu atas didasari adalah kesatuan fanatisme, ya. Fanatisme kesukuan, ya, pokoknya kalau sekarang ya Pekalongan gitu kan, Batang, Pemalang, ya. Itu asas suku atau nama ras, ya. Fanatisme. Tetapi adanya manfaat, ya, manfaat secara timbal balik dari fanatisme itu, ya, bisa juga nanti manfaatnya adalah untuk menjaga daerah, ya. Jadi kalau daerahnya mau diganggu oleh asing, terpanggil, oh ya saya dari sini terpanggil untuk menghalau serangan dari luar, ya. Menjaga daerah, menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya itu tak ubahnya kedudukan seorang raja, ya. Raja cuma tidak punya mahkota gitu kan, ya. Jadi raja untuk skup yang lebih kecil, tapi ya mendapat pelayanan yang hampir mirip seperti raja, ya. Dihormati, mau minta apa, kalau pemuka kabilahnya ngomong perang ya perang, ya kan, damai ya damai, ya. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tatkala damai maupun perang, ya. As-sam'u wa ta'ah gitu kan, ya. Tidak ada tercecer dari penanganannya. Dia mempunyai kewenangan hukum, otoritas pendapat, ya. Seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa, ya. Jadi paling baik ya kabilah yang dicintai kaumnya, ya. Tapi kadang-kadang ada kabilah juga yang sekehendaknya sendiri, mentang dia punya kuasa, ya, mempunyai bawahan, rakyatnya atau bawahnya itu diperas gitu kan, diambil pajak atau lain sebagainya. Nah, sehingga ada kalanya, ya, tanpa perlu bertanya mengapa seorang pemimpin kabilah itu murka, ya. Pokoknya kalau pemimpin kabilah murka atau marah atau dia benci seseorang, ya, dia bisa menggerakkan masyarakatnya segitu, ya. Sehingga ada kalanya seorang pemimpin murka, maka 1000 mata pedang akan ikut berbicara. Tidak perlu bertanya apa yang membuat kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, ya. Ya, tentu karena kan jadi pemimpin atau nomor wahid di daerahnya itu kalau normal, ya, dambaan seorang laki-laki gitu kan, ya, dambaan pengen ini punya jabatan yang tinggi seperti itu. Nah, ini saudara, sepupu dan sebagainya sikut-sikutan bagaimana bisa menduduki pemuka kabilah tadi. Nah, akhirnya mereka ya seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, ya. Hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Jadi berarti kalau sekarang tuh menyewa buzzer gitu kan, ya, menyewa orang tim sukses gitu, ya kan, agar dia mendapatkan sanjungan baik di mata orang banyak, ya kan, atau dibumbui-bumbui dengan pencitraan, nah, seperti itu loh. Nah, ini gunanya apa? Agar bisa menjadikan pemuka kabilah tadi.
Nah, bagaimana biar mendapatkan sanjungan pujian tadi ya? Mereka itu membayar, namanya dulu, kalau sekarang tuh artis ya, dulu namanya penyair ya. Terlebih para penyair yang menjadi penyambung lidah kabilah pada masa itu. Jadi kalau mau pemuka kabilah atau kandidatnya pengen ngomong lewatnya syair-syair ya, seperti itu. Jadi sama saja, berarti penyair ini tadi juga pengen mendapatkan kedudukan juga, jadi sama-sama saling membantu seperti itu. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak yang istimewa ya. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Ya, besar banget ini. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri belum ada pembagian. Jarahan di tengah rampasan memang tidak bisa dibagi ya. Nanti kalau dapat rampasan perang udah nggak bisa dibagi lagi ya. Contoh hewan ternak ya kan, kuda, pasukan pasukan perang ya, itu nanti dikasihkan pemuka kabilahnya ya, seperti itu. Jadi kekuasaan di penjuru bangsa Arab walaupun tidak subordinasinya ya kan, itu hanya sebatas nama, tetapi pemuka-pemuka kabilah itu mendapatkan hak istimewa ya kan, punya kebebasan mutlak untuk mengurus kabilahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut ke kondisi politiknya. Telah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab ya. Ini tentang kondisi politik di kalangan mereka ya. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah, dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat, para tuan, terlebih lagi seluruh Arab ya. Berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan. Dan hamba diwajibkan, maksudnya hamba ini budak, diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah lain yang lebih gamblang, rakyat diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Jadi dikeruk bagaimana rakyat itu bisa mendapatkan cuan untuk menghasilkan. Kalau dia berdagang yang diminta ini pajak lah, ini pajak, pemerasan lah, pajak. Kalau dia punya ladang ya dimintain hasilnya, kalau punya pertanian apa punya peternakan ya kan. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk berfoya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang kan. Dari apa? Dari rakyat-rakyatnya tadi, rakyat-rakyatnya yang berusaha menghidupi pemuka yang tadi ini. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk ya, dilingkapi dengan kezaliman dari segala sisi, mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih menahan rasa lapar, ditekan, dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun ya. Jadi bisanya mereka udah ibaratnya kekurangan masih disuruh pajak, padahal mereka kelaparan tapi mau memberontak gimana ya kan. Kalau siap-siap, kalau mau berontak sama siap-siap mendapatkan bisa dibunuh, bisa diusir, bisa dipenjara. Itu ya kondisi politik sebelum dakwahnya Nabi ya. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator ya, diktator otoriter gitu kan ya. Jadi hak kuasa penuh itu di pemimpinnya tadi ya. Kalau dulu itu Raja Fir'aun gitu kan ya. Ini diktator. Banyak yang hilang dan terabaikan. Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah, mereka tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dari berbagai kepentingan. Jadi kepentingan ya, rakyat mau dilus-lus, tapi kalau udah jadi ya biasanya bodo amat, yang penting di situ saya punya kepentingan ini ya kan.
Sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam. Sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun, ya. Di antara kabilah-kabilah Arab pun seringnya pertikaian gitu, entah itu wilayah atau antara person-person, kabilah satu kabilah ada cekcok, akhirnya kabilah ini nggak terima, kabilah ini juga nggak terima, akhirnya jadinya perang antar kabilah. Padahal pertama tadi personal ya, karena semangat fanatismenya kuat, akhirnya jadi perang antar kabilah, ya. Inilah kondisinya. Mereka sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial, ya, perselisihan tentang agama, ya. Sehingga salah seorang pemikir berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah seorang yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia. Dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Ya, maksudnya di sini dari syair ini ya dianya dipergunakan aja gitu kan, ya. Mereka tidak mempunyai seorang raja yang berikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan dan krisis, ya kan. Kalau ada raja yang cerdas kan mungkin kan berpikir bagaimana rakyatnya bisa makmur, ya kan. Tapi ini seorang raja tidak bisa memberikan kemerdekaan bagi rakyatnya, seperti itu. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab, ya, ini beda halnya, ya. Sekarang kita berada di Hijaz, ya, memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Hijaz ya, Arab tadi, ya, sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antar unsur keduniaan, pemerintah, dan agama berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama, ya. Secara turun temurun memang Ka'bah, ya, itu tadi, ya, itu silih berganti adanya perebutan yang dulu sudah saya singgung, ya kan, dari kabilah ini ganti kabilah ini, dari yang Ismail, ya kan, dari yang pindah lagi, ya, nanti ke Amr bin Luhai tadi, ya, nanti kembali lagi ke pangkuannya keturunannya Ismail, ya, nanti oleh Qusay bin Kilab, nanti sampailah ke Hashim, ya kan, sampailah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau orang-orang Quraisy lah, seperti itu. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan dan mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim, ya. Jadi mereka anggapnya itu masih syariat Ibrahim, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka mengaku-ngaku itu syariat Ibrahim, tapi jauh masih banyak terjadi kesyirikan, ya kan, karena tadi dirusak, ya. Jadi agama orang Arab itu dirusak dengan kedatangan Amir bin Luhai, yang orang yang dermawan, yang luar biasa, tetapi dia ketika itu salah memaknai ketika dia adakan perjalanan ke Syam. Di tengah perjalanan dia menjumpai orang-orang Syam yang di situ katanya banyak nabinya kok menyembah berhala. Nah, dikira itu adalah kebenaran, akhirnya berhala itu dibawa ke Ka'bah, ya kan, dan disembah di sana lambat laun. Banyak sekali berhala, dan berhala itu dititipkan per kabilah masing-masing sebagai oleh-oleh dari ibadah haji. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan, jadi ada batasannya, sehingga terus jadi pelayan Ka'bah, ya. Jadi sana tuh mendapatkan kehormatan besar kalau bisa melayani orang, luar biasa kan orang Arab. Jadi berlomba-lomba ingin berkontribusi, ya. Merawat, ada yang bertugas berikan minum, ada yang terus merawat Ka'bah, ada yang bertugas merawat masalah pangannya, makannya.
Jadi bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen ya pada zaman sekarang ya. Seperti yang sudah kita singgung ya beberapa waktu yang lalu. Tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Jadi walaupun sudah seperti itu bagus ada kepemimpinannya, tetapi jika ada serangan dari luar ya kan, mereka tidak bisa menghalaunya karena tidak adanya satuan pasukan ya, dia punya pasukan yang solid ya, hanya sebatas mengurusi Ka'bah. Terbukti ketika Ka'bah mau diserang oleh orang-orang Habasyah itu Abraha ya kan, mereka tidak bisa menghalaunya. Akhirnya Allah sendirilah yang menghalaunya dengan diturunkannya burung ababil yang termaktub dalam surah Al-Fil ya. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Itu tadi dua pembahasan ya. Yang kemarin kita ulangi lagi, kekuasaan di berbagai penjuru Arab ya, seperti itu ya. Jadi zaman dahulu ya kan, walaupun nanti ada zaman sekarang juga sama-sama antara memang ada presiden tetapi ada hak kekuasaan di wilayahnya masing-masing ya. Kadang-kadang itu lebih dihormatin karena kan di daerah masing-masing ya. Kalau ketemu raja kan mungkin susah ya, mungkin dia sama pemuka kabilahnya itu lebih care, seperti cuma tidak memiliki mahkota. Terus kondisi politiknya seperti itu, politik diktator ya kan, yang kuat dia yang menang, yang lemah siap-siap ditindas. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang agama bangsa Arabnya, agamanya seperti apa. Seperti fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Itu tadi kita belajar sejarah secara singkat ya. Mohon maaf jika terlalu lama pembahasannya karena kita fokus bab per bab ya, tidak lompat-lompat. Moga-moga bisa istiqomah sampai nanti selesai. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.